Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melanjutkan pertemuan untuk kegiatan praktikum Android untuk semester 7 yang telah melaksanakan praktek kerja lapangan ya. Melanjutkan dari pembahasan di pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah berhasil melakukan request data atau melakukan pemanggilan data secara online ke sebuah web service. Kemudian juga kita sudah berhasil menampilkan salah satu datanya di sebuah text view. Yang mana itu kan baru satu, padahal datanya ada 6 gitu ya di web service yang kita gunakan. Nah, untuk melanjutkannya atau untuk menampilkan ke-6 datanya, kita gunakan fitur yang ada di Android Studio namanya Recycler View. Bisa dilihat di blog yang sudah saya tuliskan di sini. Ada yang di part 1 kan yang kemarin kita bahas. Di sini kita di part 1 sudah buat sebuah request, kemudian kita juga sudah buat model, kita buat API service-nya. Terakhir kita tampilkan datanya ke dalam text view menggunakan hanya salah satunya saja menggunakan ini. It data 0, berarti record ke 0, kita ambil data first name-nya saja. Nah, untuk kelanjutannya tadi kita akan gunakan fitur yang namanya Recycler View untuk menampilkan data keseluruhannya. Bisa Anda lihat di part 2-nya. Di part 2-nya, di sini kita akan gunakan yang namanya Recycler View. Kemudian cara menggunakannya adalah ditambahkan dulu di dalam dependensinya ini. Implementation, Android X, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa copy versi ininya. Kemudian lanjut di Android-nya di bagian Gradle App. Nah, di sini. Jadi kita tambahkan satu dependensinya di sini Recycler View. Setelah ditambahkan, kita bisa klik di sini ada Sync Now untuk mendownload dependensi tersebut. Ada proses buat untuk mendownload. Kemudian setelah itu kita buat sebuah layout di sini yang fungsinya untuk menampilkan data tadi, nama dan email. Jadi layout ini yang akan diulang-ulang dalam sebuah Recycler View. Jadi semacam, ini bukan card view ya, nanti ada lagi yang namanya card view. Ini sebuah layout biasa yang kita gunakan untuk menampung nama dan email dari data kita. Jadi kita copy ini. Lihat, buat sebuah layout resource file. Kita buat di sini, di bagian layout, new, layout resource file. Saya ulangi, klik kanan di sini, new, layout resource file. Kita beri nama di situ item raw user, namanya bebas saja. Tapi yang jelas kalau kita ikuti polanya ya seperti ini penamaannya, pakai underscore. Kemudian oke, kita add-kan ke dalam Git. Kemudian untuk kodenya kita bisa timpa. Kalau kita mau melihat hasilnya dari coding ini, Anda bisa lihat di desain. Nah, ini ada nama sama email gitu ya. Jadi nanti tampilnya model seperti ini, nama, email, kemudian di bawahnya nama email, dan seterusnya diulang sampai seberapa banyak data kita punya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di layoutnya, di sini ada linear layout biasa, kemudian ada width-nya, lebarnya, tingginya, urutannya sebagai vertikal, jadi atas ke bawah.
Kemudian diberi padding ini supaya ada jarak ke dalam sebanyak 16 dp. Kita kasih text view, namanya item name, lebarnya sekian, dikasih margin, kemudian ukuran teksnya, stylenya bold. Kemudian, nah tool tag ini adalah teks yang tampil di sini. Jadi fungsinya untuk menguji coba tampilan di dalam desain. Misalkan kan kalau namanya kayak saya kan lumayan panjang, nah, Mirza Yogi Kurniawan, kita bisa tes untuk melihat sampai mana. Oh ternyata belum penuh. Kalau Pang kita buat nanti fontnya kebesaran ternyata terpotong untuk nama yang cukup panjang. Nah ini fungsinya tool tag ini adalah untuk mempreview gitu ya di dalam desain. Berikutnya ini namanya active item email atau ID-nya. Transparent, ini lainnya kalau misalkan, oh ini saya ambil dari sumber lain yang menggunakan ini sebagai description, makanya dia ada max line-nya 2. Kalau Pang nama emailnya kepanjangan, nah bisa juga kayak gitu ya. Ya, tool tag-nya bisa Anda buat email yang mungkin agak panjang. Kalau saya seperti ini. Jadi bisa kita lihat di desain, nah akan ada preview-nya persis gitu ya. Oke, ini untuk bagian layout. Berikutnya kita buat sebuah activity. Nah, jadi layout ini kan dia perlu ditampung lagi di dalam sebuah activity. Kita buat sebuah activity atau form di sini. New activity, empty activity. Kita kasih nama tadi ada user activity. Nah, di activity user, oh ya, ini kalau kita menambahkan activity ini di dalam package, biasanya dia jadi merah ininya. Nah, ini perlu diimpor secara manual. Impor gitu aja. Kalau misalkan Anda buat activity-nya di luaran, itu biasanya nggak akan muncul error kelas R-nya ini ya. Ini R, nah di sini, package-nya. Nah, ini kita copy aja layout-nya, jadi Anda nggak usah mikirkan desainnya, nih saya bantu langsung kita copy aja. Cuma saya jelaskan dulu juga, isi kontennya adalah nama ID, activity-nya kita kasih ID untuk ini, kemudian progress bar ini digunakan untuk tadi menunjukkan bahwa kalau kita sedang load data kita kebetulan nggak banyak, jadi mungkin progress bar-nya sedikit atau sebentar sekali munculnya. Kemudian style-nya saya pilih yang horizontal. Kalau kemarin style yang kita pakai yang di activity main ini kan nggak kita tentukan style-nya. Progress bar-nya pakai style gitu aja. Jadi tampilnya ya kayak lingkaran seperti ini. Ya. Nah, ini progress bar-nya. Nah, untuk activity yang ini kita pakai progress bar-nya yang memanjang atau horizontal. Apa ini? Oh, kita kasih tahu ya, sudah mulai. Coba cara lain atau restart ya. Oke, nah jadi Anda bisa lihat di sini karena saya buat tools-nya. Kalau tools yang di pertama tadi, tools text, jadi terlihat teksnya di desain. Nah, kalau di sini saya buat tools list item, maka dia memanggil apa yang ada di item row user, sehingga munculnya kita lihat, nah seperti ini. Jadi kurang lebih kalau datanya banyak ya kayak gini. Oke. Orientasi vertikal, progress bar sudah. Nah, saya buat di sini indeterminate. Indeterminate artinya progress bar-nya tidak membaca persentase. Kita kan nggak tahu persentase data yang sudah di-load atau belum, sehingga kita buat indeterminate. Artinya tidak kita tentukan berapa persentasenya. Berikutnya recycle view, ini yang kita impor tadi, yang kita impor dependensinya tadi. Nah, yang mana isinya adalah item row user. Oke. Lanjut di sini. Untuk mengelola, untuk menangani pemasangan
pemasangan row tadi ke dalam recycler view, kita perlu yang namanya adapter. Jadi recycler view adapter yang fungsinya tadi membind atau menempelkan data yang kita taruh di dalam layout item row ini. Kemudian item row-nya ini kita taruh ke dalam recycler view. Kita perlu yang namanya list user adapter. Kita buat aja di dalam sini, new Kotlin class file, list user adapter. Nah, ini agak panjang di bagian list user adapter ini. Dan saya juga waktu masih belajar atau masih training itu perlu waktu untuk memahami ceritanya apa list user adapter ini. Jadi saya coba jelaskan sepemahaman saya. Jadi list user adapter ini fungsinya tadi adalah untuk memasangkan antara item row user ke dalam recycler view atau disebut recycler view adapter. Nah, di sini kita lihat list user adapternya kita beri argumen sebuah list, sehingga kalau secara logika kita punya list yang sudah tampil di sini yang kita dapat melalui view model ini, kan dapatnya list. Kalau kita baca lagi di sini, nah yang di return kan list nih. Nah, listnya ini akan kita pasangkan dengan list user adapter melalui argumen atau parameter. Kemudian nanti di dalam ini prosesnya untuk memasangkan ke dalam item row, kemudian dipasangkan lagi ke dalam recycler view. Ini kita impor dulu yang merah-merah, recycler view adapter. Kemudian ini juga import. Nah, karena di kelas adapter ini mengimplement recycler view adapter, sehingga dia diminta untuk melengkapi metode yang ada atau mengimplementasikan metode abstrak yang ada di recycler view adapter. Kita alt enter di sini, implement member. Jadi saya ulangi, alt enter. Kemudian implement members, pilih semuanya. Ini pakai shift atau yang lain. Kemudian oke. Nah, sehingga muncul 3 metode abstrak yang kita akan implementasikan di dalam recycler view adapter ini. Kalau kita lihat kontennya di sini ada onCreate view holder, ada onBind view holder, sama get item count. Secara bahasa kalau kita lihat onCreate view holder, ketika si holdernya apa sih ibaratnya penahan view ini dibuat, apa yang dikerjakan. Kemudian onBind view holder, ketika view holdernya ini mau ditempel, apa yang dikerjakan. Kemudian terakhir ada get item count, ini adalah untuk menghitung ada berapa item yang didapat dari hasil data tersebut. Nah, cara mengisinya adalah pertama di dalam di dalam kelas list view holder ini. Jadi di dalam kelas di sini ada kelas lagi karena kita di adapter ini perlu kelas view holder untuk untuk menangkap tadi item row usernya. Jadi dia perlu ada kelas di dalam kelas recycler view adapter. Isinya adalah method bind ini. Nah, terus di sini fungsinya adalah proses binding atau proses mengikat atau menempel gitu ya. Menempelkan apa yang ada di dalam didapat dari user data, kemudian ditaruh ke dalam text view. Di sini kita lihat ditaruh dalam text view item name sama item email. Jadi nama item name sama TV item email ini adalah berdasarkan konversi yang ada di dalam ini. TV item name sama TV item email. Jadi kalau Anda membuat, kalau ngikuti tutorial punya saya ini,
ikuti juga penamaannya, karena kalau penamaannya berbeda bisa jadi nanti beda hasilnya. Karena pada yang saya pakai ini menggunakan view binding yang mana dia otomatis mengkonversi kalau ada underscore ini, maka huruf berikutnya akan jadi besar. Sama seperti di sini tadi. Nah, jadi TV item name, I besar, N besar. Padahal saya buat di komponennya ini menggunakan underscore. Jadi hati-hati kalau mengikuti tutorial yang ini, harus ikuti juga penamaannya, karena itu penamaan yang jadi konvensi di programmer Android-nya. Kita lihat di sini, kita teks, kita isikan dengan first name, kemudian tambah last name, email kita isi dengan data email. User data ini apa? User data ini adalah kelas yang di dalam kelas user. Ini. Ya, makanya ada ID, email, first name, last name, sama avatar. Nah, baik. Selanjutnya, metodenya ini kita pasang di dalam onCreate view holder. Ini kita impor. Kemudian ini menjalankan bind-nya. Ini ada yang miss untuk datanya, list usernya. User data ya. Ya, berarti ini salah tadi ya yang di modul, saya perbaiki. Kemudian bindnya sudah. Nah, ini terakhir get item count. Get item count karena dia mereturn sebuah size gitu aja, jadi dia nggak perlu dibuat blok seperti itu. Ikuti aja seperti ini. Sehingga dia apa yang ada dalam list user diambil size-nya atau jumlah datanya. Sehingga ketika jalankan get item count, yang mana ini nggak kita panggil tapi dipanggil oleh proses bindingnya dengan researcher view, maka kita ambil seperti itu. Nah, terakhir ini kompilasinya. Berarti ini di sini sudah benar user data, di sini aja yang masih salah. Nanti saya perbaiki ini. Oke. Nah, terakhir supaya ini kan kalau kita jalankan, masih yang tampil pertama adalah main activity. Main activity yang menampilkan hanya satu first name-nya saja dari data pertama. Mana ini? Kenapa? Tadi sudah nyala. Tunggu bentar ya. Saya coba ulang, run. Oh, saya matikan ternyata ya. Oke. Jadi ini kita back dulu, ulangi. Nah, di set awalnya punya kita kan ini tampil adalah main activity, sehingga yang muncul ya seperti ini. Padahal kita tadi sudah buat di sini kita gunakan user activity, yang mana kita belum tentukan atau belum kita buat sebuah tombol atau fitur lainnya yang bisa menampilkan user activity. Nah, supaya ringkas, supaya ketika awal jalannya program ini langsung menjalankan user activity saja, kita ganti di dalam manifest-nya. Manifest, kita perhatikan di sini ada dua activity. Pertama user, di sini main. Kita cut saja intent filternya ini ke dalam user activity. Nah, sehingga user activity ini menjadi sebuah main activity atau launcher activity yang jalan ketika program dijalankan. Kita cek.
Anda bisa perhatikan di atas ada loading bar, ada proses pemanggilan datanya. Kok lama ya? Internetnya saya matikan dulu ya. Oke, kita coba ulang. Oke, jadi di sini kita lihat sudah memang belum selesai. Kita lihat di sini sudah ada jalan progress bar indeterminate, yang mana ini nggak akan selesai atau tidak ada ujungnya karena indeterminate. Dan memang kita tadi baru selesai sampai ke memasangkan ke dalam adapternya saja, belum memasang ke dalam activity-nya. Oke, kayaknya di sini belum muncul ya. Oke, kita minimize dulu. Kita lanjutkan. Nah, di adapter kita lihat dia masih abu-abu di sini karena memang belum dipakai. Nah, ini akan kita panggil di dalam user activity. Nah, kita cek di modulnya. Di modulnya terlewat. Saya buka project sebelumnya aja dulu. Nah, di user activity ini berarti yang belum saya tuliskan di dalam modul yang di online tadi ya, di blognya tadi. Kita buat dulu sebuah binding atau sebuah ikatan ke activity user. Kemudian kita buat sebuah list kosong untuk menampung data, sama seperti di main activity. Kita buat juga wadah untuk menampung data, tapi kita tidak taruh dalam list ini, tapi ditaruh di dalam teks. Berikutnya view modelnya. View modelnya sama dengan yang di main activity. Oke. Kita tuliskan di sini. Tadi kita tambahkan sebuah tadi ini yang live. Oke. User activity. Tadi pertama kita buat binding dulu, private let init var binding dari activity user binding. Nah, binding ini kenapa dipakai di project kita? Karena kita tadi menggunakan fitur view binding. Kita bisa cek di sini. Nah, ini view bindingnya true. Karena kita buat ini view binding true, maka untuk proses memasangkan dari item yang ada di dalam layout ke dalam file Kotlin-nya itu cukup dengan menggunakan binding tadi. Berikutnya kita buat list, array list isi user data. List dari user data. Kasih file. Jadi beda, ada file, ada var. Kalau file itu hampir seperti konstanta, tidak akan berubah datanya. Tapi kalau var itu berarti ada kemungkinan berubah.
Di sini kalau kita lihat bagian di binding, dia dibuat pakai var dan dibuat juga berupa let init, artinya dia tidak diberi nilai awal, gitu ya. Tidak diberi nilai awal dan tidak juga dikasih nul, karena kalau nul nanti error. Sehingga dia dibuat let init, nanti akan diisi. Let itu kan lambat ya, init diberi inisialisasinya nanti atau belakangan. Sama seperti di view model ini juga ada while lazy, ini maksudnya kita deklarasikan dulu tapi belum kita isi kontennya view modelnya. Saya copy aja ini. Oke. Nah, berikutnya bindingnya kita pasang ke dalam content view. Binding sama dengan activity user binding. Let. Terakhir di sini set content view-nya tidak lagi langsung ke layout. Nah, kalau langsung ke layout ini belum di binding kan, jadi kita harus tentukan satu persatu lagi kayak di tutorial saya sebelumnya itu yang di video, itu setiap komponen kita perkenalkan ke dalam Kotlin. Nah, tapi kalau kita sudah pakai view binding, kita nggak perlu lagi, tapi pakai diganti set content view-nya menjadi binding root. Oke. Berikutnya ini. Nah, binding RV user. Nah, RV user ini adalah nama recycler view yang saya buat di dalam activity user. Anda lihat di sini namanya RV user atau recycler view user. Di sini di binding untuk set has fixed size dulu. Bahwa untuk ini nggak akan berubah kalau sudah dipanggil, datanya tidak akan gonta-ganti gitu ya di tengah perjalanan. Oke, kita ganti di sini binding RV user set apa tadi? Set has fixed size. Set has size. Berikutnya binding progress bar. Nah, jadi di sini ketika pertama kali jalan, progress bar-nya akan kita buat visibility-nya true gitu ya, visible atau terlihat. Visibility sama dengan view visible. Oke. Berikutnya kita buat sebuah metode namanya getListUser. getListUser. Create. Buat bawahnya sini kita isi dengan pengisian view model observe. Nah, ini yang kemarin tadi ada yang nanya ya si Husnul Khatimah tadi ya, yang error di bagian observe view modelnya. Ada kemungkinan ini salah impor aja biasanya kalau tidak cocok gitu ya tipenya, atau dilihat usernya ininya yang di return apa gitu ya, yang di return dari si view model ini bener nggak usernya. Nah, kalau dilihat di sini view model respond observe this, kita lihat binding kalau berhasil atau kalau sudah didapat datanya, maka progress bar-nya kita invisible kan atau kita hilangkan. Kemudian di list-nya kita tambahkan semua datanya. Kemudian binding-nya kita tentukan layout-nya. List-nya kita isi menggunakan adapter. Nah, Anda lihat di sini list user adapter tadi. Sini kan ada argumen atau ada parameternya berupa array list. Makanya di sini dipanggil di dalam list. List-nya tadi ya ini array list. Diisi di mana? Diisi ketika get list user. Get list user ini isinya apa? Isinya adalah memanggil view model. Oke, di sini kita binding RV user adapternya adalah list hero adapter. Jadi memasang-masangkan gitu di activity ini. Kita sudah punya adapter untuk memasang data ke dalam recycler view. Kita pasangkan dulu datanya ke dalam adapter, baru adapternya kita pasangkan ke dalam recycler view. Gitu ya prosesnya. Saya ulangi. Di view model
kita panggil datanya. Datanya kita dapat, ditaruh ke dalam list. Listnya didapat, kita taruh ke dalam adapter. Adapternya sudah jadi, adapternya kita taruh ke dalam recycler view. Sehingga datanya terikat atau terbinding di situ. Kita coba jalankan. Masih belum? Oke. Loading, selesai. Nah, Anda bisa lihat datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 nama sesuai yang ada di dalam data di pertemuan sebelumnya ya, di part 1. Nah, ini kan George Blood, kemudian Janet Weaver, kemudian ada Emma Wong, dan seterusnya. Datanya sudah kita dapat, datanya sudah bisa berhasil kita panggil ke dalam recycler view di dalam activity menggunakan adapter. Ya, jadi prosesnya memang agak panjang. Itu dari ini dulu. Dari kita tadi membuat sebuah item row-nya dulu, atau kita buat semacam ini ya, dalamnya ini ya, yang akan kita ulang-ulang, yang akan kita repeat. Kemudian isinya tadi berupa text view, yang satu tebal, satu biasa. Yang saya gunakan yang pertama untuk nama dan yang kedua untuk email. Setelah dibuat item row usernya, kita buat lagi tadi adapter. Adapternya ini adalah fungsinya untuk mengisi data ke dalam recycler view. Dia mengimplement, Anda lihat di sini ada tanda titik 2, yang mana kalau di Kotlin tanda titik 2 ini artinya bisa extends, juga bisa implements. Dalam hal ini adalah implements dari recycler view adapter. Nah, kalau ingat-ingat lagi pelajaran PBO 1 itu ada interface. Nah, interface ini kita implementasikan di sini. Di recycler view adapter dia ada 3 metode abstrak, yaitu onCreate view holder, bind view holder, sama get item count. Sudah kita isikan. Kita buat juga inner class-nya atau kelas kecilnya di sini untuk view holder dari atau penangan view dari adapter ini. Adapter sudah jadi, baru kita panggil ke dalam user activity. User activity-nya kita binding dulu komponen-komponen di dalamnya. Kemudian view model dipanggil sama seperti di main activity. Kemudian view modelnya, hasil dari panggil view model ditaruh ke dalam list, list ditaruh ke dalam adapter, adapter ditaruh ke dalam recycler view. Sehingga menghasilkan tampilan data seperti yang sudah kita tentukan. Ya. Oke, ini kita tutup dulu sesi ini. Kita lanjutkan di Zoom berikut pada link yang sama ya.